Nanomachine, Bab 271, Sword Creek, Kuburan Pedang. Bagian 1. Hutan dipenuhi kabut, sehingga tidak terlihat untuk melihat ke depan. Hujan berhenti tetapi tanah masih lembab dan basah serta hutan sangat lembab. Hutannya juga sangat lebat, bahkan sulit untuk berjalan melewatinya. Aku tidak yakin apakah kita berjalan dengan benar. Hubong mengoceh sambil menebang semak-semak sambil berjalan ke depan. Setelah mereka melewati tanda kayu tua yang bertuliskan Sword Creek, mereka mencari melalui hutan tanpa arah. Mereka tidak bisa bergerak dengan kuda karena hutan terlalu lebat. Jadi mereka berjalan kaki sekarang. Ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tampaknya akan sulit menemukan tim ekspedisi khusus yang hilang di dalam sungai ini. Youn telah membuka semua akal sehatnya untuk mencari tanda-tanda orang, tapi dia tidak bisa melihat siapapun. Memetakan area sebesar 5%. Suara Nano terdengar di dalam kepala Youn. Youn sedang menonton melalui augmented reality. Dia melihat sebuah kotak persegi kecil di sudut pandangannya, di mana Nano menunjukkan peta saat mereka berjalan melewatinya. Tidak, pindah ke kiri. Ya Tuan, Hubong mengubah arah atas perintah Youn. Setidaknya mereka tidak melewati area yang sama dengan bantuan Nano. Siapapun pasti ingin memiliki Nano di dalamnya jika mereka mengetahui tentang kemampuan Nano. Tetapi mereka tidak tahu kapan mereka akan menemukan orang hilang atau dokter yang saleh. Itu sekitar 2 jam ke dalam hutan. Saya merasakan harmonisasi energi. Suara kecil harmoni mulai terdengar dari kejauhan. Sepertinya Yang Danwa juga merasakan ini dan melihat ke arah yang sama dan dia meringis. Apakah Anda merasakannya, Tuan? Youn mengangguk pada pertanyaan Yang Danwa. Hubong dan Munku tidak yakin dengan apa yang mereka bicarakan dan menjadi penasaran. Mereka terlalu lemah untuk merasakan suara ini. Saya pikir ada sesuatu di sana. Ayo pindah ke sana. Ya Pak, Yang Danwa menjawab dan Hubong menjadi bingung dan bertanya. Kemana kita akan pergi? Dia tidak yakin apa yang mereka bicarakan dan Yang Danwa tersenyum dan berbicara. Letnan Hu, belok ke barat laut dari tempat Anda berada sekarang. Ya, Tuan. Dengan Yang Danwa menjelaskan kemana harus pergi, Hubong memotong lebih banyak semak dan berjalan ke depan. Kelompok itu mulai bergerak lebih cepat. Saat mereka berjalan lebih dekat ke daerah itu, suara itu semakin keras. Ini seperti energi yang tajam. Energi yang mungkin berasal dari senjata legendaris mengalir di dekat area tersebut. Sepertinya mereka akan segera sampai ke tujuan. Itu dulu, bau apa ini? Itu adalah hutan yang lembab, jadi bau darah yang tiba-tiba menusuk hidungnya. Semua anggota kelompok juga mencium bau ini dan mengerutkan kening. Tuan, saya mencium bau darah. Baca lebih lanjut bab VIP novel, sepertinya itu datang dari dekat. Mereka dengan cepat bergerak menuju bau itu, karena bisa jadi siapa saja. Dan ke arah timur, mereka melihat tempat dengan banyak tanda pedang. Munku mengerutkan kening dan memalingkan muka ketika mereka sampai di sana. Semua semak berlumuran darah dan ada tubuh yang telah dipotong menjadi 2. Organ bermunculan di sana-sini. Jadi sulit dilihat. Tapi tidak hanya ada satu tubuh. Ada 2 tubuh,
dan sepertinya tanda pedang di sini adalah bukti dari mereka yang mencoba bertahan hidup. Oh, orang-orang ini adalah... Mata Yewun menyipit saat melihat wajah-wajah mayat. Mereka adalah orang-orang yang mengejar lelaki tua tadi malam. Apakah mereka menemukan pria itu? Itulah penjelasan yang mungkin bagi mereka untuk ditemukan tewas. Orang-orang ini hanya sekitar level kelas atas. Tidak ada cara bagi mereka untuk melawan orang tua itu. Tetapi Yewun tidak peduli dengan orang-orang ini. Oh, ini orang-orang dari kemarin. Hubong juga menyadari hal ini dan berbicara sambil menatap wajah mereka dari dekat. Hubong kemudian mengetuk tubuh itu dengan jarinya beberapa kali dan berbicara. Tuan, sepertinya mereka dibunuh baru-baru ini. Ketika mereka pergi kemarin, ada hujan lebat. Jika tubuh basah kuyup di bawah hujan seperti itu, tubuh seharusnya mengembang. Tetapi darah mengalir dari tubuh ke tanah, meninggalkan bekas yang berarti mereka terbunuh setelah hujan berhenti. Nano. Analisis itu. Yewun memerintahkan Nano ketika dia meletakkan jarinya di darah dan kulit tubuh. Cahaya putih mulai keluar dari jarinya dan Nano mulai menganalisa. Segera, Nano berdering di dalam kepalanya. Dari menganalisis darah dan kontraksi otot, perkiraan waktu kematian adalah 2 jam yang lalu. Itu tidak lama, tapi itu cukup waktu bagi si pembunuh untuk menjauh dari lokasi. Yewun kemudian mencari tahu fakta lain. Di mana, satu lagi, kelompok-kelompok ini melakukan perjalanan dalam kelompok 3 orang. Kelompok sebenarnya dengan pemimpin mati mereka adalah kelompok 4 orang. Tapi Yewun tidak bisa menemukan tubuh orang lain dimanapun. Tidak mungkin dia bisa kabur. Hanya ada 3 dari mereka. Jadi kemungkinan besar lelaki tua itu dapat dengan mudah mengejar dan membunuh mereka. Tapi Yewun tidak dapat menemukan tubuh lain. Dan karena penasaran, Yang Danwa mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Tuan,